he was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel Buyung Kavitawa, channel yang membahas seputar video-video menarik dan viral, khususnya tentang perfilman Indonesia maupun mancanegara, meliputi fakta menarik, review, alur cerita, reaction, dan segala hal yang berhubungan dengan dunia perfilman. Di video kali ini kita kedatangan film yang sudah tidak asing lagi ya guys ya, apalagi kalau bukan THOR, Thor, yang dimana series kali ini berisi tema Love and Thunder, perjalanan kisah Thor mencari jati dirinya. The only ones who gods care about is themselves. Thor merupakan salah satu jagoan Marvel yang dimunculkan di setiap fase MCU. Bisa dibilang, Thor bakal selalu muncul sebagai perwakilan Asgardian dalam membela bumi dari berbagai mara bahaya, mulai dari amukan Loki, serangan para elf, hingga serangan invasi dari Thanos. Pada intinya, Thor merupakan salah satu anggota wajib Avengers yang wajib mendapatkan kisah baru dari setiap fase. Pada fase keempat ini, Thor kembali diceritakan oleh Taika Waititi, sang sutradara yang berhasil menyuntikkan DNA komedi ke dalam Thor Ragnarok. DNA tersebut pada akhirnya terus dibawa kemana-mana, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan gambaran Thor yang lebih ramah dan jauh dari kata serius. Pada kisahnya yang keempat ini, Thor kembali berhadapan dengan masalah yang cukup pelik. Gorr the God Butcher berusaha mengincar para dewa termasuk Asgardian. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak review Thor Love and Thunder berikut ini. Kids, get your popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. Yang pertama, kisah Thor setelah Endgame. Seperti yang kita ketahui, pasca kekalahan Thanos di tangan Avengers, Thor memutuskan untuk mengikuti Guardian of Galaxy untuk berpetualang dan mengasah kemampuannya yang mulai tumpul. Ternyata setelah mengikuti Guardian of Galaxy kemana-mana, Thor tetap tidak menemukan kepuasan yang dia cari. Thor memang kembali mendapatkan badannya yang kekar dan berotot, tapi rupanya musuh-musuh yang dihadapi oleh Guardian of Galaxy terasa kurang menantang bagi sang dewa Asgardian. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap tenang dan tidak terlibat masalah apapun. Hingga akhirnya ada orang yang meminta tolong pada dirinya. Pada intinya, Thor masih merasa kehilangan sesuatu dalam hidupnya, dan itu jelas bukan pertualangan gila-gilaan dengan para Guardian of Galaxy. Sewaktu-waktu, tim Guardian of Galaxy mendapatkan panggilan minta tolong yang datang dari berbagai lokasi sekaligus. Panggilan tersebut ternyata berasal dari para dewa yang terbunuh oleh Gorr. Dari Sif yang terluka, Thor mengetahui kalau Gorr sedang mengincar para Asgardian yang tinggal di bumi. Mengetahui kalau para Asgardian berada dalam incaran Gorr, Thor memutuskan berpencar dari Guardian of Galaxy dan kembali ke bumi untuk memperingati para Asgardian akan kemunculan Gorr dan pedang Necrosword yang bisa membunuh para dewa. Oh, spoke too soon. Jane? Yang kedua, penuh dengan plot dan cerita tambahan. Taika Waititi memang meletakkan satu plot utama di Thor Love and Thunder, tapi dia juga meletakkan berbagai plot tambahan yang cukup membebani plot utamanya. Hasilnya, film ini jadi memiliki banyak percabangan dan fokus sekaligus. Rasanya seperti membaca komik yang dipecah-pecah ke beberapa buku yang berbeda, tapi menjadi satu kesatuan. Hasilnya, penuturan cerita di Thor Love and Thunder juga kurang mulus bila dibandingkan dengan Thor Ragnarok. Selain itu,
kita bakal bertemu dengan banyak plot yang tidak selesai, yang ujung-ujungnya dibuang hingga ke akhir cerita. Seharusnya Taika Waititi bisa lebih fokus menceritakan kisah Thor, Gorr, dan Mighty Thor dengan lebih runut, agar jalan ceritanya bisa dinikmati dengan lebih santai. Di Thor Love and Thunder, sekali saja kamu memalingkan muka dari layar, kamu bakal kehilangan banyak informasi sekaligus, dan tentu saja itu tidak menyenangkan. Have something worth fighting for. Yang ketiga, antagonis dengan akting memukau. Lagi-lagi, Christian Bale membuktikan kalibernya sebagai aktor serba bisa. Di Thor Love and Thunder ini, kita akan dibuat terpesona dengan kemampuan Bale memerankan Gorr. Walaupun karakter Gorr terasa masih satu dimensi, tetapi berkat akting Bale, karakter Gorr lebih terasa kedalamannya. Gorr juga memiliki beberapa konflik. Dia menjadi jahat bukan karena kemauan dirinya, tetapi nasiblah yang menjadikan dirinya sang God Butcher. Melalui konflik yang melibatkan nasib ini, Bale berhasil menyuntikkan kedalaman karakter pada sosok sang penjahat utama. Melalui ekspresi dan gerak-geriknya, kita tahu kalau Gorr adalah musuh yang sangat mengerikan. Tetapi pada sisi lainnya, kita jadi tahu juga karena Gorr melakukan semua ini karena rasa sakit hatinya yang mendalam. Semua itu seperti terkristalisasi ke dalam beberapa adegan dan dialog yang diucapkan oleh Bale. Luar biasa untuk ukuran musuh MCU yang biasanya sangat lurus seperti triplek. Ex-girlfriend. What's it been like? 3, 4 years? 8 years, 7 months, and 6 days, give or take. Am I sensing feelings? Yang keempat, memberikan kejelasan terhadap hubungan Thor dengan Jane Foster. Thor Love and Thunder memang memiliki nuansa romansa yang cukup kental untuk sebuah film MCU. Namun, unsur romansa dalam film ini tidak terasa cheesy seperti pada film romansa-romansa biasanya. Sebab, kehadiran romansa pada film ini lebih memiliki tujuan untuk memberikan kejelasan terkait hubungan Thor dengan Jane Foster yang tak terlalu terungkap dalam Thor Ragnarok. Lewat film ini juga, kita akan bisa melihat adegan flashback yang menampilkan masa lalu Thor dengan Jane, serta alasan mengapa mereka akhirnya putus hubungan. Selain itu, film ini juga mengungkap bagaimana perasaan mereka antara satu sama lain sejak berpisah. I just want to say that was very, very impressive what you did back there. She's just my first bad guy. Yang terakhir, kesimpulan. Thor Love and Thunder merupakan babak baru bagi Thor. Meskipun kisah kali ini diceritakan dengan sedikit tertatih-tatih, tetapi Thor tetap memiliki apa yang jadi ciri khasnya. Ada beberapa review yang menyebutkan kalau film ini lebih payah dari Batman and Robin. Menurut saya pribadi, tidak seperti itu. Justru, Thor Love and Thunder berhasil memberikan penutup yang memuaskan rasa penasaran penonton terhadap hubungan Thor dan Jane dalam semesta MCU. Film ini juga berhasil memberikan pengalaman menonton yang sangat menyenangkan. Mungkin yang kurang dari sini adalah masih absennya musuh utama para Avengers, sehingga film ini tidak memiliki batu loncatan yang cukup untuk masuk ke fase-fase berikutnya. Walaupun begitu, dari saya pribadi bisa merating film ini dengan nilai 4. Oh, jangan lupa ya guys, film ini memiliki 2 adegan tambahan di post and after credit. Jadi, jangan kemana-mana bila kamu penasaran dengan bocoran cerita Thor berikutnya. Off your disguise and flick. Oh, You flick too hard, damn it! Should we help him? And eventually, grape.
Hai, itulah tadi review singkat film Thor Love and Thunder. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa saksikan film ini di bioskop terdekat di daerah kalian masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.